محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم قاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير الماهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويدفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وآياته المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيدي أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini hari Senin yang ketiga, tepatnya tanggal 21 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Safarul Khair 1445 Hijriah. Dikatakan Safarul Khair, safar yang baik, dikarenakan banyak dari kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwa bulan Safar itu bulan yang tidak baik, bulan sial, bulan bala bencana.
Kebanyakan dari kita kaum muslimin punya pendapat seperti itu. Makanya ulama mengatakan shofar al-khair, shofar yang baik. Banyak kejadian-kejadian di bulan shofar, kejadian-kejadian penting terjadi di bulan shofar. Salah satunya hijrahnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah itu terjadi pada bulan shofar. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu tanggal 27 shofar. Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awwal. Kemudian juga terjadi di bulan Shofar peperangan Khaybar dengan Bani Nadir. Madinah terkuat di kota Madinah terjadi juga di bulan Shofar. Kemudian 3 jagoan masuk Islam di bulan Shofar. Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Uthman bin Talha, ketiganya masuk Islam di bulan Shofar. Sampai-sampai pernikahan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatina Khadijah terjadi juga di bulan Shofar. Jadi Shofar itu adalah Shofar al-khair, Shofar yang baik. Melanjutkan kembali pelajaran seminggu yang lalu, masih membaca bab hal-hal yang disunnahkan ketika sembahyang. Kemarin udah ke-17, sekarang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Thamina Asyara, yusannu fil ruku'i maddu az-zahri wal unuq wa nasbu saqayhi wa fakhidayhi wa tafriqu bainahuma bi qadri shibrin wa akhdhu rukbatayhi bi yadayhi wa kashfuhuma wa tafriqu al-asabi'i tafriqan wasata wa fathu basarihi wa an yujaffi ar-rajulu mirfaqayhi min janbayhi wa batnahu an fakhidayhi wa an-nazaru ila mawdi'i sujudihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ke-18 disunnahkan dalam sembahyang. Sunnah hukumnya ya ditinggalin sembahyang itu tetap sah, namun berkurang akan pahala karena meninggalkan yang disunnahkan. Yusannu fil ruku'i, disunnahkan di dalam ruku. Ruku rukun, tapi ketika ruku ada hal-hal yang disunnahkan. Ruku itu rukun, namun ketika ruku ada hal-hal yang disunnahkan. Apa yang disunnahkan ketika ruku? Madduz zahri wal unuq, membentangkan atau memanjangkan punggung dan batang leher. Jadi punggung dan batang leher dipanjangin, dilepengin. Jangan batang leher kita tekuk ke dalam, atau batang leher kita naik ke atas. Kama fa'al Yahud, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi disunahkan madduz zahri wal unuq, membentangkan, memanjangkan punggung dan batang leher. Ya. Kemudian wa nasbu saqayhi wa fakhidayhi, dan menegakkan dua betisnya dan dua pahanya. Jadi jangan ditekuk. Kita punya betis antara kita punya apa namanya? Lutut antara betis dan paha, jangan ditekuk, ditegakin. Ya. Wa nasbu saqayhi wa fakhidayhi, menegakkan dua betisnya dan dua pahanya.
Kemudian wa tafriqu bainahuma bi qadri shibrin. Ketika rukuk, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri bi qadri shibrin, sejengkal. Jangan rapat, jangan lebih dari sejengkal. Jangan megang. Ya, jangan megang begitu jangan. Satu saat biasa dapat 15 karena megang dapat cuma 4 orang. Ya, jadi jangan lebih kaki kanan dengan kaki kiri digodri shibri. Ya, 1 jengkal. Jangan kurang dari 1 jengkal, jangan lebih dari 1 jengkal. Wa akhadhu rukbatayhi biyadayhi. Kemudian sunnah ketika rukuk, dengkul kita pegang pakai kedua kaki. Nah, jadi ketika rukuk kita pegang dengkul, itu hukumnya sunnah. Ya, itu rukuk pegang dengkul kan? Itu pegang dengkul hukumnya sunnah. Ya, pegang dengkulnya hukumnya sunnah. Wa kashfuhuma. Kemudian tangan kita jangan digenggam, dibuka, dilepas. Wa tafriqul asabi'i tafriqan wasata. Kemudian di antara jari-jari ini, jari manis, jari tengah, telunjuk dan jempol itu direnggangkan tafriqan wasata. Jangan terlalu rendah, jangan apa. Jadi rendah sedikit. Ya, rukuk rendah tapi jangan lebar. Sudah setengah jadi. Berbeda dengan sujud. Kalau sujud apa? Ya, kalau sujud duduk di antara 2 sujud itu apa? Kalau rukuk rendah, tapi rendahnya jangan kelebihan rendah. Kemudian wafathu basarihi. Ketika rukuk mata kita dimelekin. Ya, mata dimelekin. Nah, ini sesuai mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya, karena ada mazhab yang lain ketika rukuk sunnahnya merem. Ya, kalau itu sunnahnya melek. Kemudian wa yujafi ar-rajulu mirfaqaihi an janbayhi. Bagi laki-laki merenggangkan 2 sikutnya dari 2 perutnya. Jadi rukuk bagi laki-laki sikut sama perut jangan nempel, harus renggang. Wa batnahu an fakhidai. Ya, kemudian perut dari 2 pak. Wan nazaru ila mawdi'i sujudi. Sunnah hukumnya ketika rukuk memandang ke tempat sujud. Memandang ke tempat sujud. Wakilah ada yang mengatakan sebagai ulama fikih yanzuru ila mawdi'i qadamai. Melihat ke kedua kaki. Bukan melihat tempat sujud, tapi melihat kedua kaki. Itu tapi yang kuat melihat tempat sujud. Kemudian al-zikrul ma'ruf, membaca doa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia baca tasbih dia ketika rukuk. Al-zikrul masruh wa al-zikrul ma'thur fihi, bacaan yang dari Rasulullah fihi di dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa'a sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi badamiyya lillahi rabbil alamin. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di
dibaca ketika rukuk. Ya, kita biasa baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Ya. Mau baca juga yang panjang tadi silakan. Ya. Itu dia, disunahkan ketika rukuk. Kemudian watasi'a asyara, dan yang ke-19 sunnah sembahyang, yusannu fil iktidai, disunahkan ketika iktidal. Ya, sunnah ketika iktidal. Apa yang disunahkan? Irsalu yadayhi fihi, ya, melepas kedua tangan kita ketika iktidal. Tangan kita lepas ketika iktidal. Kama dzakarahu Imam Nawawi fil Majmu', sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' fil kalami min ahmal al-i'tidal wa mandubatihi, ya, yang paling sempurna i'tidal dan sunnah-sunnahnya. Fa idza i'tadala qa'iman hatta yadayhi, ya, apabila i'tidal sembahyang berdiri maka tangannya dilepas, jangan sedekah. Ya, jangan sedekah. I'tidal tangannya dilepas, jangan sedekah. Karena ada yang sedekah juga. Ya, ada juga yang sedekah itu ada ilmunya, ada ilmu apa namanya, ada syariatnya. Ya, kita nggak ada yang lahir ketika i'tidal ada orang yang sedekah tangannya kagak dilepas. Ya, nah kita yang udah tahu lebih baik, lebih sempurna dilepas tangannya. Wa an yaqula ala raf'i ra'sin, dan hendaknya dia berkata, ya, ketika mengangkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah. Ini namanya tasbih. Nah, ini ada sejarahnya. Ya, Imam Ali ketika mau sembahyang subuh keluar dari rumahnya pergi ke masjid. Kemudian ada orang tua jalan juga ke arah yang sama ke masjid. Dikira Imam Ali ini orang tua pengen ke masjid. Jadi Imam Ali berjalan di belakang orang tua tersebut. Karena pantangan bagi Imam Ali mendahului jalan daripada orang tua. Jadi Imam Ali berada di belakang. Ya, dalam hati lama banget orang tua. Takutnya tidak kebagian rokaat. Takutnya tidak kebagian rokaat subuh bareng Rasulullah. Yang lama jalan. Pas sampai Masjid Nabawi, ini orang kagak ke masjid. Gak tahu dia orang Nasrani. Ya, Imam Ali kira dia mau ke masjid, gak tahu dia bukan ke masjidnya orang Nasrani lewat. Nah, Imam Ali masuk ke masjid, Rasulullah dan para sahabat yang lain masih dalam keadaan rukuk. Ya, ketika melihat rukuk, Imam Ali langsung berdoa, memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih dikasih kesempatan dapat rakaat sembahyang bareng Rasulullah. Ya, nah ketika itu Rasulullah ditahan oleh malaikat Jibril untuk tidak mengangkat badannya untuk i'tidal, karena nungguin ada yang ngarepin dapat rakaat, yaitu Imam Ali. Ya, makanya Rasulullah sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar bagi hamba yang telah memujinya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, nah jadi sunnah hukumnya sami Allahu liman hamidah. Ya, tasbih namanya sami Allahu liman hamidah. Wa yati bidzikr ma'fur, kemudian baca zikir yang kemudian diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal. Al-Zikrul Ma'fur fihi, bacaan ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd.
ahla thanai wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu bacaan ketika tidak. Itu biasa bacanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, itu boleh dibaca atau yang panjang tadi boleh juga dibaca. Kemudian wa isyrona yang ke-20 daripada sunnah-sunnah sembahyang wa yusannul qunut, disunnahkan qunut. Ya, sunnah qunut lil hadis sahih, ada hadis sahih ini alladzi rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Muhammad bin Sirin, dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Muhammad bin Sirin. Qala, dia berkata, qultu li Anas bin Malik, aku bertanya kepada aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, hal qala Rasulullah fi salat subuh? Ya Anas, apakah Rasulullah qunut di sembahyang subuh? Qala, ya Sayyidina Anas bin Malik menjawab, ba'da ruku'. Rasulullah qunut setelah ruku'. Ya, jadi ada hadis. Ya, kita ruku', kadang-kadang kita qunut di sembahyang subuh. Wa yusannu qunut fi mawdi'ihi wa qawluhu bi lafzil jama'. Ya, dia baca dengan lafaz jama'. Ya, lafaz jama' artinya domir nahdu, pakai domir nahdu. Walaupun kita sembahyang sendiri tetap disunahkan kita pakai domir nahdu. Ya, kita sembahyang munfarid, Allahumma hdina fi man hadayt. Ya, bilafzil jama'. Wa afdaluhu, baca ketika qunut, Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Ada yang ditambahin pakai bi rahmatika, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu bi rahmatika tambahan dari Al-Imamul Ghazali. Ya, jadi yang nambahin Al-Imamul Ghazali, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. Alas, itu dia lafaz daripada qunut. Wa yusannu fihi raf'ul yadayn. Ya, ketika qunut disunahkan mengangkat tangan. Ya, sunnah mengangkat tangan. Lalu bagaimana doa ketika qunut? Apakah tangan itu kita tempelin tangan kanan dengan tangan yang kiri, atau kita pisahin antara tangan kanan dengan tangan kiri? Dua-duanya boleh disatuin, boleh dipisahin. Tapi kalau disatuin, wa yanzuru hinaha ila yadayn. Kalau kita disatuin ketika qunut, disatuin tangan kanan dengan tangan kiri, maka mata tertuju ke kedua telapak tangan. Ya, mata tertuju kepada kedua telapak tangan. In al-saqahuma bi ba'dihima, kalau disatuin. Fa in farraqahuma, kalau dipisahin antara tangan kanan dan tangan kiri, kita kalau seperti ini, gitu, dilepas. Ya, nazara ila mawdi'i sujudi, ya, melihat ke tempat sujud. Jadi kalau ditempelin tangan kanan tangan kiri, melihat ke kedua tangan telapak tangan. Tapi kalau dipisahin, melihatnya ke tempat sujud. Dua-duanya boleh. Wal jahar, ya, dibaca juga apa? Dibaca juga jahar, ya, keras. Wa ta'min, juga membaca amin. Jadi kalau Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, sampai habis. Ya, sunnahnya. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Disunnahkan ketika qunut ditambahin berselawat kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabat. Wa sallallahu ala
sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kunut ada dua, ada kunut ratibah, ada kunut nazilah. Ada kunut ratibah, ada kunut nazilah. Kunut ratibah yaitu kunut di sembahyang subuh, ambil sembahyang witir di separuh terakhir di bulan Ramadan. Itu namanya kunut ratibah. Ada kunut nazilah. Ya kunut nazilah yusannu fi jami'il maktubat. Disunahkan kunut di semua sembahyang yang diwajibkan. Ya semua sembahyang diwajibkan. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya lima sembahyang yang diwajibkan. Tapi nggak boleh di sembahyang sunnah. Kunut nazilah ini hanya di sembahyang wajib. Nah itu disunahkan idza nazalat nazilatun bil muslimin. Kalau orang muslim ketimpa musibah di ayyi makanin di sebuah tempat. Ya, musibah di sini pengecualian meninggal dan sakit. Kalau meninggal nggak boleh kunut nazilah. Kalau sakit juga nggak boleh kunut nazilah. Ini musibah kayak gempa, kebakaran, ya, kayak wabah corona kemarin, dan lain sebagainya. Pokoknya meninggal, sakit itu nggak boleh dibikin kunut nazilah. Walaupun itu termasuk bagian dari musibah. Wala yustaratu an yakuna fi mahallin nazilah, dan tidak disyaratkan harus terjadi di tempat tersebut juga. Ya baik di negara yang lain lagi kena musibah kita boleh di sini bikin kunut nazilah. Di daerah Jawa terjadi gempa bumi, ya di situ mayoritas kaum muslimin di Jakarta boleh juga dia mengadakan kunut nazilah. Jadi nggak harus di tempat di mana dia terkena musibah. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa sa'il dzunubina wa rahmatika arja'ina min a'malina. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alamin. Ya Rafi'a